Shalom. Mazmur 148 ayat 4-6. Pujilah Dia, hai langit, yang mengatasi segala langit, hal air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia yang memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semua itu untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Seseorang mungkin pernah memberitahu kita bahwa Alkitab itu tidak akurat secara ilmiah. Orang tersebut itu sangat-sangat salah. Ia adalah orang yang tidak pernah mempelajari Alkitab atau tidak pernah mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam. Tuhan itu menetapkan hukum ilmu alam. Ia memastikan firman-Nya itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilmiah. Dan Alkitab itu sangat-sangat mendukung itu. Kalau yang kitab lain nggak tahu ya. Tapi yang pasti Alkitab itu tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum ilmiah. Ya. Johannes Kepler, seorang astronom dan matematikawan yang terkenal, yang juga terkenal dengan hukumnya yang namanya hukum Kepler, pernah berkata, ilmu alam secara sederhana memikirkan apa yang ada di pikiran Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menetapkan hukum fisika pada awalnya, lalu kita yang menemukannya. Alkitab itu bukan dimaksudkan untuk menjadi sebuah buku ilmiah. Kita tidak mempelajari Alkitab untuk membuat sebuah roket. Dan Alkitab tidak menggunakan bahasa yang ilmiah. Namun, Alkitab tidak pernah memberikan ilmu alam yang salah. Tidak sekalipun selama 1600 tahun saat ditulis, Alkitab memberikan pernyataan yang bertentangan dengan ilmu alam. Gak pernah sekalipun bertentangan dengan hukum alam. Bahkan Alkitab itu selalu mendahului hukum alam. Contohnya, nah ini dia. Selama ribuan tahun, orang percaya kalau bumi itu datar. Tapi Tuhan berkata 2600 tahun yang lalu, di dalam Yesaya 40 ayat 22, bahwa Tuhan bertata di atas bulatan bumi, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Maka jangan percaya ya. Ya, kalau bumi itu datar. Yang kedua, contoh yang kedua, selama ribuan tahun, orang-orang percaya bahwa ada sesuatu yang menopang bumi. Orang Hindu percaya bahwa seekor gajah besar melakukannya. Orang Yunani juga percaya ada dewa Atlas yang melakukannya. Orang Mesir percaya bahwa ada 5 tiang yang menopang bumi. Nah, di sini Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang menopang bumi. Gak ada yang menopang bumi, jadi bumi itu berdiri sendiri. Contoh selanjutnya, selama ribuan tahun, orang-orang percaya bahwa jumlah binatang-binatang itu terbatas. Tapi di Yeremia 33 ayat 2 berkata bahwa tidak ada yang dapat menghitung jumlah binatang secara pasti. Nah, sekarang kan nggak tahu ada jumlah berapa spesies, jumlahnya ada berapa spesies yang ada di dunia ini. Binatangnya ada berapa ekor. Ya, kita nggak bisa tahu itu jumlahnya dengan pasti. Nah, pada tahun 1861, sebuah buku terkenal terbit berjudul 51 Bukti yang tak terbantahkan bahwa Alkitab tidak tepat secara ilmiah. Hari ini tidak ada ilmuwan di seluruh dunia yang setuju dengan satupun bukti-bukti yang ada dalam buku tersebut. Bukti-bukti itu terungkap salah oleh ilmu alam sendiri.
Maka itu satu hukum di fisika yang paling penting itu apa? Hukum kedua dari termodinamika yang selalu bekerja, dan hukum itu pasti benar karena Tuhan sendiri yang menciptakannya. Ingat, kebenaran itu tidak akan berubah. See you and God bless you.